Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Zevanya dengan akhiran NIM 172 dari kelompok 16, tutorial penelitian operasional 2. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah permasalahan model antrian dengan menggunakan software RStudio dan POM-QM. Oke, jadi teori antrian itu sendiri adalah kumpulan pelanggan, sebuah layanan, dan sebuah antrian yang menentukan tingkat kedatangan pelanggan atau sebuah barang dan pemrosesan dari permasalahannya. Baik, soal nomor 1, yaitu gerai ice cream NT di wilayah Cilegon melayani pelanggan setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 9 malam. Setelah fase pemesanan, dilanjutkan untuk mengambil pesanan pada fase pengambilan pesanan. Pada fase pengambilan, pelanggan yang telah melakukan pemesanan akan menunggu pesanan ice cream dan minuman disiapkan oleh satu orang petugas pengambilan. Pengamatan dilakukan pada pukul 18.50 sampai jam 9.10 WIB, sehingga total waktu pengamatan selama 140 menit. Selama periode tersebut diperoleh rata-rata laju kedatangan pesanan sebesar 0,6571 dan rata-rata laju pelayanan petugas pengambilan sebesar 0,7142. Pola kedatangan pesanan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson. Waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan tingkat intensitas penggunaan petugas, probabilitas tidak adanya pesanan dalam sistem, jumlah rata-rata pesanan yang berada dalam sistem, waktu rata-rata pesanan berada dalam sistem, jumlah rata-rata pesanan yang menunggu dalam antrian, dan waktu rata-rata pesanan menunggu dalam antrian. Jadi jenis model antrian yang digunakan adalah MM1 atau single channel single phase. Nah, single channel itu artinya hanya ada satu server atau satu petugas pelayanan, sedangkan single phase itu artinya pelanggan hanya melewati satu tahap pelayanan pada sistem yang dianalisis. Oke teman-teman, jadi yang pertama itu ada install package queuing. Sintaksnya itu digunakan buat menginstal package queuing di RStudio. Package ini dipakai buat melakukan perhitungan teori antrian seperti MM1. Habis itu kita aktifin si package-nya biar fungsi-fungsinya itu bisa kita pakai. Oke, selanjutnya di sini kita itu pakai single channel single phase. Single channel karena hanya ada satu petugas pengambilan pesanan, dan single phase karena cuma ada satu tahap pelayanan yang dianalisis, yaitu fase pengambilan pesanan. Nah, bagian server ini nunjukin jumlah fasilitas pelayanan atau jumlah server. Nah, berdasarkan soal cuma ada satu petugas pengambilan pesanan, jadi si jumlah servernya itu satu. Nah, lambda ini menunjukkan rata-rata kedatangan persatuan waktu seperti yang ada di soal. Begitu juga dengan mu, itu 0,7142, rata-rata kemampuan pelayanan server persatuan waktu. Nah, sintaks ini digunakan untuk membuat input model antrian MM1 dengan memasukkan nilai si lambdanya sama mu-nya. Nah, di sini kita cek apakah data input model antriannya udah benar dan memenuhi syarat sistem antrian stabil, yaitu nilai mu-nya harus lebih besar dari nilai lambda. Tadi kan lambdanya 0,6571, sedangkan mu-nya 0,7142. Nah, mu-nya itu lebih besar dari lambda. Nah, sintaks ini digunakan untuk menjalankan model antrian MM1 berdasarkan data input yang telah dimasukkan sebelumnya. Nah, sintaks ini dipakai buat memberikan atau menampilkan hasil perhitungan si teori antrian. Di interpretasinya itu diperoleh nilai tingkat intensitas penggunaan petugas atau P sebesar 0,92 atau sekitar 92%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa petugas pengambilan pesanan bekerja sangat sibuk karena sebagian besar waktunya digunakan untuk melayani pelanggan. Namun, sistem masih berada dalam kondisi stabil karena nilai laju pelayanan atau mu-nya 0,7142 masih lebih besar dibandingkan laju kedatangan pelanggan, yaitu lambdanya 0,6571. Nah, nilai probabilitas tidak adanya pelanggan dalam sistem atau P0 sebesar 0,0799 atau sekitar 8%, yang berarti kemungkinan sistem dalam keadaan kosong itu cukup kecil. Rata-rata jumlah pesanan yang menunggu dalam antrian adalah sekitar 10,59 pelanggan, sedangkan rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem adalah sekitar 11,51 pelanggan. Juga waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian adalah sekitar 16,11 menit, dan waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem secara keseluruhan adalah sekitar 17,51 menit. Jadi kesimpulannya, sistem pelayanan berjalan cukup padat karena jumlah pelanggan yang datang hampir mendekati kemampuan pelayanan petugas. Sekarang kita lanjut menggunakan Excel QM atau POM QM. Nah, di sini kita ke tab Excel QM, habis itu ke QM menu, dan kita ke waiting lines, dan kita pilih yang single server model atau MM1. Klik OK. Nah, setelah itu kita tinggal masukin data yang ada pada soal aja. Nah, jadi arrival rate di sini atau lambda itu adalah rata-rata kedatangan persatuan waktu, sedangkan si mu ini adalah rata-rata kemampuan pelayanan server persatuan waktu. Dan di sini servernya adalah 1 karena kita MM1. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya itu sama seperti yang ada di RStudio. Restoran cepat saji KFC yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kota Medan, Sumatera Utara melayani pelanggan setiap hari dengan sistem pelayanan di bagian kasir sebelum pelanggan menerima pesanannya. Pada kondisi operasional normal, yaitu di luar jam makan, dilakukan pengamatan pada rentang pukul 2 siang sampai 3 sore WIB. Pada periode tersebut, restoran mengoperasikan 3 loket kasir yang melayani pelanggan secara bersamaan. Berdasarkan hasil pengamatan selama 1 jam tersebut, diperoleh bahwa rata-rata laju kedatangan pelanggan ke area kasir adalah sebesar 56 pelanggan per jam, sedangkan setiap kasir memiliki rata-rata laju pelayanan sebesar 59 pelanggan per jam. Pola kedatangan pelanggan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, sedangkan waktu pelayanan pada masing-masing kasir mengikuti distribusi eksponensial. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, tentukan tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem, waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem, jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian, dan waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian. Nah, soal nomor 2 ini termasuk ke multi-channel single phase. Kenapa ke multi-channel single phase? Karena restorannya mengoperasikan 3 loket kasir yang melayani pelanggan secara bersamaan, dan karena pelanggan hanya melewati satu tahap pelayanan yang dianalisis, yaitu datang ke kasir, dilayani, dan selesai menerima pesanan. Oke, ini adalah sintaks nomor 2. Kita masukin data yang ada pada soal ke dalam sintaksnya. Kayak servernya tadi 3, lambda atau rata-rata kedatangan persatuan waktunya 56, dan rata-rata kemampuan pelayanan server persatuan waktunya itu 59. Setelah itu kita cek data inputnya, bikin model antriannya, sama menampilkan hasilnya.
Jadi, interpretasinya itu adalah tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau P-nya itu sebesar 0,3163 atau sekitar 31,63%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ketiga kasir tidak terlalu sibuk karena tingkat penggunaan fasilitas pelayanan masih relatif rendah dan sistem berada dalam kondisi yang sangat stabil. Probabilitas tidak adanya pelanggan dalam sistem atau P0 itu sebesar 0,3834 atau sekitar 38%, yang artinya kemungkinan sistem dalam keadaan kosong cukup besar pada kondisi operasional normal di luar jam makan. Rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian adalah sekitar 0,037 pelanggan, sehingga hampir tidak terjadi penumpukan antrian. Rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem itu adalah sekitar 0,99 atau mendekati 1 pelanggan. Selain itu, waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian adalah sekitar 0,00066 jam atau sekitar 0,04 menit, sedangkan waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem secara keseluruhan adalah sekitar 0,0176 jam atau sekitar 1,06 menit. Nah, dari hasil tersebut dapat kita simpulkan kalau sistem pelayanan kasir di KFC berjalan sangat baik dan efisien karena pelanggan hampir tidak mengalami waktu tunggu yang lama. Oke, jadi kita ke QA menu, waiting lines, terus kita ke MMS. Nah, setelah ini tinggal masukin data yang ada pada soal ke dalam tabel ini. Tadi arrival rate-nya itu 56, service rate-nya 59, number of servers-nya itu ada 3. Ini adalah hasilnya. Dan hasilnya sama seperti hasil yang ada di RStudio. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.